sesuatu dengan manusia orang yang tidak biasanya Allah yang tahu dengan عليكم صلى وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syekhul Mu'allif wa adallahu naf'a bihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Ada hadis kitab Nurul Iman, hadis ke-44 Ar-Rabi' al-Arba'in an Fatimah az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. رواه البخاري ومسلم. Daripada Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda yang artinya, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah mengulang kaji denganku Al-Quran setiap tahun sekali, yakni di bulan Ramadan, dan sesungguhnya dia telah mengulang kaji denganku pada tahun ini sebanyak 2 kali. Sesungguhnya aku tidak melihat ajalku kecuali ia hampir, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah, kerana sesungguhnya ia, yakni takwa, adalah sebaik-baik peninggalanku buatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, daimul ifdal azim an-nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-badr al-mutalal maula Bilal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbihi wa alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdhahum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma al-ladunni wal mashraba as-safi al-haniyya wa habiya ghani. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Nikmat inayah, nikmat taufik, dan nikmat riayah. Dan sebelum dari semua itu adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmatul Islam wal iman a'la ni'matin halat bisahah nahnu fi rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Nikmatul Islam a'la ni'matin halat bisahah, sebesar-besar nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita, ia adalah nikmat al-Islam dan iman. Dan
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama menunaikan sholat subuh berjamaah yang keutamanya itu sangatlah besar. Ta'am. Wahakala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tami yawmal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan malam. Nak kemana? Menuju masjid. Apa kabar gembira itu? Bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang nanti di hari kiamat. Yang mana cahaya itu menuntun mereka sampai ke surga. Kalau seseorang berjalan dalam kegelapan malam menuju kepada Allah, menuju rumahnya Allah, tidaklah ada niat melainkan ingin salat subuh berjamaah. Nah, itu Allah Ta'ala gantikan kegelapan di dunia itu yang ia tempuh di malam hari menuju masjid dengan cahaya yang terang benderang di akhirat nanti yang akan menuntunnya menuju surga. Wah kata ikhwan. Nah, dan keutamaan salat subuh berjamaah besar. Man shalla al-isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Riwayat juga baginda bersabda, barang siapa yang sholat isya-nya berjamaah, maka pahalanya seakan-akan ia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Namun bila mana ia juga sholat subuhnya berjamaah, maka pahalanya seakan-akan ia menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Dan subhanallah, setelah selepas salat subuh kita barusan membaca Wardul Latif dari Imam Abdullah bin Al-Haddad dengan zikir-zikirnya yang itu semuanya adalah sunnah dan ahadits dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sambil menunggu terbitnya matahari, kita nanti selepas terbitnya matahari akan salat isyraq. Nah, salat 2 rakaat dengan niat isyraq dan juga dengan niat salat duha. Nah, dalam hadisnya juga Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah wajala sayadkurullah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah. Nah, di antara makna berzikir mendengar kajian, kita membaca beberapa ilmu. Nah, sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya yang akan ia dapatkan adalah apa? Seakan-akan ia menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, dalam riwayat itu baginda bersabda, tammatain, yang sempurna keduanya itu. Bahagia. Jadi bisa setiap hari kita dapat pahala umrah dan haji. Nah, bahagia ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keringanan kepada umat Nabi SAW yang tidak bisa haji dan umrah, bisa setiap hari dia mendapatkan pahala itu dengan salat isyraq tadi. Dan juga mereka yang tidak pernah melihat Ka'bah, kan melihat Ka'bah itu pahala, bukan cuma tawafnya saja, melihat Ka'bahnya itu sudah menjadi pahala. Barang siapa yang tidak pernah melihat Ka'bah, tidak ada kesempatan untuk ke sana, masih punya ibu, masih, nah kau tengok wajah ibumu itu, karena ketika anak melihat wajah ibunya dengan pandangan kasih sayang, itu pahalanya seperti melihat Ka'bah. Besar sekali hak orang tua itu. Ala kulli hal, untuk perihal salat subuh juga sesuatu yang sangat dianjurkan ya kawan. Dahulu kata dari zaman sahabat, mereka berkata, kami mengetahui yang mana mereka yang mukmin muslim yang benar dan mana yang mereka yang munafik. Dengan apa? Adakah mereka salat subuh berjamaah di masjid tadi? Nah, itu tanda-tandanya. Wajib. Dan dalam suatu kisah dikatakan, ini ajib kisah ini. Jadi waktu Masjidil Aqsa semenjak Sayyidina Umar bin Khattab membukanya Fatih, dan beralihlah ke tanah kaum muslimin, itu sudah berapa kali peralihan tangan dalam Masjidil Aqsa itu. Ada perang salib kembali ke tangan orang Nasara, kemudian datanglah Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan, mengambil alih kembali Masjidil Aqsa. Berapa kali peralihan tangan. Nah, dalam suatu peristiwa terjadi di perang salib itu. Ketika itu orang-orang non-muslim menyerang Al-Aqsa dan mereka mengambil alih dengan kekejaman yang
luar biasa ya. Ketika itu beberapa kaum muslimin gugur syahid dan beberapa di antara mereka masuk dalam tawanan. Jadi tawanan perang. Subhanallah, ada seorang dari kaum muslimin yang ditawan dalam perang itu sama orang Nasara. Dia berkata, ada apa gerangan kalian ini mengambil alih lagi Masjidil Aqsa ini? Padahal, subhanallah, kebetulan yang muslim ini dia itu baca Alkitab, baca Taurat dan Injil. Nah, dia ada ilmu untuk itu. Nah, dibilang padahal tertulis dalam kitab-kitab kalian terdahulu bahwasanya Masjidil Aqsa akan menjadi milik kami kaum muslimin di akhir zaman. Itu perkataan orang yang muslim tadi berkata kepada mereka muslim. Subhanallah, tahu-taunya ada di kalangan mereka para Nasara itu ada seorang pastor yang faham betul kitab-kitab mereka. Maka dia menjawab, oh, kau tahu perihal ini? Ya, betul yang kau katakan itu ada pada kitab-kitab kami. Bahwasanya ini Masjidil Aqsa akan menjadi milik kalian di akhir zaman. Tapi, tapi juga tertulis dalam kitab kami bahwasanya tidaklah akan datang zaman itu menjadi Masjidil Aqsa milik kalian, melainkan sholat subuh kalian itu persis mirip seperti sholat Jumat kalian. Ketika itulah akan datang masa itu. Kalau kita melihat tentang Masjidil Aqsa, dan Palestina, Rabbana yu'ajjil bil faraj ya ahliha insyaallah. Seberapa jauh kita dari kemenangan Islam untuk Masjidil Aqsa? Kau bisa ukur perbedaan shaf antara salat subuh dan salat Jumat di masjidmu. Kalau kita salat Jumat berapa shaf? Oh, 10 shaf. Salat subuh berapa shaf? 2 shaf. Berarti masih seperlima. Masih ada seperlima lagi yang kurang. Bila mana subuh kita menjadi seperti Jumat, itulah ramainya. Nah, baru berarti akan datanglah masa-masa yang berjaya itu. Salam Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Memang kemenangan itu harus timbul dari hati dulu, ya. Kau harus menang dulu, menang dari musuh-musuh Allah di hatimu, menang dari musuh-musuh Allah di rumahmu, menang di keluargamu, menang di individumu, di dirimu dulu. Baru Allah Ta'ala akan nampakkan, Allah Ta'ala akan jayakan. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemenangan yang zahir dan batin di hati kita, di keluarga kita, di diri kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi besar keutamaan salat subuh berjamaah ya. Sangat besar sekali. Ada ajalah anak-anak kita ya Pak. Seringkali kadang-kadang kita salat di masjid subuh yang kita lihat, yang kita nampak orang-orang tua. Anak mudanya mana? Anak mudanya itu sering kali kita tengok di beberapa masjid-masjid kan. Insya Allah. Justru mereka anak-anak muda yang menjadi harapan kita, anak-anak kecil kita juga bangunkan mereka, biasakan mereka untuk bangun subuh, salat subuh berjamaah di masjid, agar mereka terbiasa. Nah, dahulu kan Imam Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar, seorang ulama yang besar, berasal dari Hadramaut dan beliau tinggal di Indonesia di Bondowoso. Beliau berkata, aku mendidik anak-anakku itu untuk bukannya subuh berjamaah, untuk mereka tahajud bangun malam. Semenjak kapan engkau mendidik anakmu untuk konsisten istiqamah dalam tahajud itu? Beliau berkata, aku mendidik anak-anakku untuk bangun malam itu semenjak mereka kecil, enggak sebelumnya. Oh, bayi sebelumnya, semenjak mereka masih dalam perut ibunya. Gimana? Jadi kalau beliau bangun malam itu beliau bangun malam tahajud, istrinya juga bangun malam. Kalau istrinya itu hamil, jadi beliau tepuk-tepuk perut istrinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, seakan-akan dibangunin janin itu jam 3, jam 2 malam untuk bangun malam. Lahirlah kemudian anak itu. Sama juga waktu datang masanya qiyamul lail, tahajud, beliau bangun, istrinya bangun. Pokoknya ini budak, ini anak kecil harus bangun, dibangunin, disusuin.
Bisa sedikit udah tuh datang waktu tahajud, dibangunin, dibagi mainan. Yang penting bangun, melek matanya tuh. Umurnya 7 tahun, pokoknya bangun. Apa buat terserah kau itu bangun. Maka terbiasa anak itu untuk bangun. Bagaimana? Ketika dia besar, tidak lagi untuk sulit untuk bangun. Karena emang dari kecilnya terbiasa bangun malam. Wah, kata Islam. Ini bangun malam. Nah, kita usahakan anak-anak kita, saudara kita untuk salat subuh berjamaah. Bukan hanya di rumah, tapi bawalah mereka juga ke masjid. Maka kata Ikhwan, dekatkanlah mereka ke masjid. La ilaha illallah. Al-masjidu baitul kulli taqi. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wah, ada ajib. Baginda bersabda juga, bila mana engkau melihat seseorang yang sering kali ke masjid, masjid itu menjadi tempat ketenangan baginya. Kalau dia gelisah, dia ke masjid. Maka fa'innadulahu, saksikanlah bahwa orang ini punya iman yang kuat. Itu di antara tanda orang punya iman yang kuat adalah sering kali dia ke masjid, kuat hubungannya dengan masjid. Ala kulli hal. Nah, sekarang ikhwan kita akan membaca hadis ke-44 dari kitab Nurul Iman min kalam Habibur Rahman. Ya, ini beberapa hadis yang dihimpun oleh Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini hampir khatam kitab ini. Tinggal semuanya 49 hadis. Nah, beliau menulis kitab ini kenapa? Nah, semua hadis yang di sini 49 ini semua adalah hadis yang sahih, bukan hanya sahih. Bahkan derajat tertinggi di hadis sahih. Jadi dalam ilmu mustalahul hadis, jadi ada ilmu khusus untuk memeriksa hadis ini sah atau tidak sah, sahih atau hasan atau dhaif. Itu masya Allah ilmu yang azim. Dalam ilmu itu dibagilah derajat hadis dari segi kesahihannya, apakah benar dari segi sanadnya atau tak benar. Apakah ada daripada sanad itu, rantai sanad itu, ada orang yang pernah berbohong atau tertuduh bahwasanya dia berbohong. Jadi subhanallah, dalam ilmu mustalah hadis itu kalau seandainya sanad, rantai sanad itu, ini fulan bin fulan mengambil hadis ini dari gurunya fulan, gurunya itu mengambil hadis dari gurunya fulan, itu harus bersambung semua. Dan setiap orang yang mengambil hadis itu, sanad itu harus orang yang tidak pernah bohong. Oh, maksudnya kalau sekali aja dia pernah bohong, walaupun dia tahu, otomatis setiap hadis yang dia bawakan turun derajatnya menjadi dhaif. Satu aja, bukan pernah bohong ya, bahkan pernah tertuduh bohong, otomatis itu hadis yang dibawa semuanya turun derajat menjadi dhaif. Bahkan tak bisa digunakan untuk perihal fikih, nah, ataupun akidah, tidak bisa. Jadi semuanya itu orang-orang yang udul, bukan cuma udul dan kuat hafalannya. Kalau orang itu orang baik, itu masya Allah, tapi hafalannya lemah, enggak turun lagi derajat hadis itu menjadi hadis hasan. Jadi luar biasa ikhwan. Nah, tingkat hadis itu yang paling tinggi namanya kan sahih. Sahih ini pun ada lagi tingkat-tingkatnya. Yang paling tinggi daripada hadis-hadis sahih itu adalah bila mana Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mencantumkan itu hadis dalam kitab mereka, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, maka ini menjadi derajat pertama. Makanya dengan muttafaqun alaih, sering kita dengar ya, muttafaqun telah disepakati kesahihan hadis ini. Imam Bukhari dan Muslim, karena mereka mempunyai syarat yang sangatlah tinggi. Bahkan Imam Bukhari itu ketika beliau menulis Sahih Bukhari itu, beliau hafal banyak hadis, ratusan ribu hadis beliau hafal. Kekuatan hafalan beliau juga luar biasa, sekali dengar langsung hafal. Tapi untuk mencantumkan hadis dalam kitabnya As-Sahih Al-Mukhtasar Sahih Bukhari itu, beliau setiap hadis beliau istikharah. Beliau sudah yakin kesahihan hadis ini, dan setiap hadis beliau sholat 2 rakaat. Istikharah, apakah aku cantumkan hadis ini atau tidak? Condong hatinya untuk menulis, bertulis. Kalau enggak, tidak. Jadi enggak semua hadis sahih yang beliau punya, beliau tuliskan dalam kitab sahih itu. Jadi sangat-sangat sahih Bukhari. Begitu pula Imam Muslim, ikhwan. Murid dari Imam Bukhari itu Imam Muslim juga sama, sangat berhati-hati. Nah, bila mana hadis sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka ini menjadi nomor 1. Berkata Imam Ash-Shinqiti, Abdullah bin Ibrahim dalam
Qawaid Anwar ala sahih ma alaihi ittafaqa famarwal ju'afi fardan yuttaqa fa muslimun kadzaka fi syartin urif fama li syartin ghairi dainin yaktanif gitu. Itu derajat-derajat kesahihan hadis. Nah, sebenarnya ada banyak kitab yang sudah berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih ini. Banyak di antaranya kitab yang paling tenar Al-Lu'lu' wal Marjan fi muttafaqa alaihi syaikhan. Nah, kitab itu diringkas oleh Sayyidina Umar menjadi 49 hadis yang biasanya, dan hadisnya pendek-pendek itu. Jadi mudah untuk dihafal. Baik, bismillah. Itu sekilas tentang kitab Nurul Iman. Di sini hadis ke-44. Oh, ini hadis yang luar biasa, Ikhwan. Kenapa luar biasa? Ini satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang sepakat Bukhari Muslim. Ini di satu-satunya hadis. Makanya kita membaca An Fatimah Az-Zahra. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Siti Fatimah, putri Nabi SAW, putri tercinta Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah itu jarang beliau meriwayatkan hadis. Bahkan kalau kita hitung dari semua kitab hadis, semuanya Al-Ummahat As-Sitt dan yang lain-lainnya, semua hadis yang pernah beliau riwayatkan hanya 18. Hanya 18. Padahal beliau adalah putri baginda Nabi SAW. Kalau kita melihat Sayyidina Abu Hurairah, Masya Allah, sekian ribu hadis yang beliau riwayatkan. Sayyidah Aisyah juga sekian ribu hadis. Nah, 1.500. Kalau Abu Hurairah, Masya Allah, hampir 5.000-an. Kalau kita tengok juga Abdullah bin Umar, Masya Allah. Padahal subhanallah, Abu Hurairah itu cuma hidup dengan Nabi SAW 3 tahun mendapatkan baginda Nabi SAW. Tapi 3 tahun benar-benar 3 tahun mulazamah. Bahagia. Subhanallah, justru orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW itu jarang mereka mendapatkan hadis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari awal zaman sampai akhir itu terhitung hadis-hadis yang pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Siddiq. Sayyidah Fatimah Az-Zahra meriwayatkan 18 hadis sahaja dari semua total. Kalau kita tengok dalam hadis. Nah, 18 ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim cuma satu. Yang sepakat Bukhari Muslim cuma satu. Inilah dia hadisnya. Oh, ada hadis luar biasa, teman. An Fatimah Az-Zahra. Siapakah Fatimah Az-Zahra? Semua kita tahu. Siapakah beliau? Wah, kata putri Nabi SAW yang paling tercinta, Fatimah Az-Zahra, putri Nabi yang paling kecil. Nah, ada yang bilang beliau bukanlah paling kecil, tapi dengan sepakat para ulama bahwasanya ia adalah putri Nabi yang tercinta. Beliau lahir ketika baginda Nabi SAW umur 35 tahun. Nah, itulah lahir Sayyidah Fatimah. Berarti sebelum mendapatkan wahyu Nabi SAW 5 tahun. Dia mendapatkan wahyu secara lahirnya umur 40. Sayyidah Fatimah lahir 5 tahun sebelumnya. Nah, ketika kelahiran Sayyidah Fatimah itu terjadi sesuatu kejadian yang tenar. Para orang-orang Quraisy, maka mereka memperbaharui Ka'bah, ya kan ya. Mereka hancurkan, mereka bangun lagi. Nah, dengan harta yang mereka yakini itu halal. Nah, kemudian ketika mereka nak meletakkan Hajar Aswad, ya kan ya, terjadi perselisihan di sini. Hampir nak perang mereka itu. Soalnya bakal tertulis di sejarah ini, kabilah mana yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, itu berebut. Dan akhirnya sepakat mereka untuk memberikan hukum tahkim kepada orang yang pertama masuk masjid. Coba tengok, mereka masjid lagi datang. Jadi mereka pagi-pagi itu ketua-ketua suku kabilah menunggu di masjid, siapa yang akan masuk pertama ini. Masuklah Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk baginda, semua mereka senang. Mereka berkata, radina bil aminah. Kalau ini orang terpercaya, semua kita redha. Semua kita pasrah dengan keputusannya. Dan Nabi SAW ketika masuk, Nabi SAW hakim, bijak. Kalau seandainya baginda sendiri yang mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkannya, mereka pasti tenang, mereka pasti redha. Tapi tidak. Oke, Nabi pilih sebagian fadilah, enggak juga. Walaupun itu mereka pasti redha. Maka baginda SAW meletakkan selendangnya, ridanya kan ya, besar, dan diletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan baginda memerintahkan dari setiap suku itu, setiap kabilah itu ada perwakilan.
Jadi terus dalam sejarah semua mereka mempunyai ikut andil dalam meletakkan Hajar Aswad. Ketika sudah sampai tempatnya, semua bawa kita itu. Baginda sendiri yang mengambil Hajar Aswad dan mengembalikan ke tempatnya. Nah itu terjadi di tahun yang sama, di tahun kelahiran Sayyidah Fatimah. Itu tempat kelahiran Sayyidah Fatimah masih ma'ruf, masih tenar di rumah Nabi SAW yang dahulu bersama Sayyidah Khadijah. Nah, oke. Hiduplah Sayyidah Fatimah ini bersama baginda Nabi SAW dan hijrah pula ke Madinah. Dan beliau menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, ceritanya panjang ceritanya dan juga bagus ceritanya. Jadi Sayyidah Fatimah ini orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Nah itu ada dalam hadis ini. Ini sebenarnya hadis yang akan kita baca ini hadisnya panjang sebenarnya, cerita yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Tapi ini adalah akhir hadisnya. Di awal hadis ini Sayyidah Aisyah berkata, datang kepada kami Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, dan sungguh cara dia berjalan persis mirip dengan cara berjalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi makhluk yang paling mirip dengan Nabi SAW adalah Siti Fatimah ini. Dari semuanya, dari warna kulitnya, dari wajah, perupa wajahnya, cara berjalannya, itulah Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, ya. Itu cerita panjang kan ya. Jadi sebenarnya sudah banyak yang meminang, yang melamar Sayyidah Fatimah dari sahabat-sahabat lain. Tapi Nabi belum memberikan jawaban. Sayyidina Abu Bakar pernah meminangnya, Sayyidina Umar juga. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang besar-besar pernah meminang Sayyidah Fatimah. Karena mereka tahu ini adalah putri kesayangan Nabi SAW. Akhirnya mereka sahabat-sahabat itu mengusulkan Sayyidina Ali. Ali, coba kau maju. Kali aja dia jodohmu. Karena itu Sayyidina Ali tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Aku nak maju, apa yang aku nak jadikan mas kawin? Yang penting maju dulu. Datanglah Sayyidina Ali ke baginda Nabi SAW agar mengutarakan hajatnya. Subhanallah, Nabi SAW ketika itu mendapatkan wahyu. Nah, makanya dikatakan walaupun semua namanya tiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua perkataan baginda itu adalah wahyu. Dalam perbedaan pendapat antara ulama ya dalam ilmu usul. Tapi dengan sepakat mereka kalau Sayyidah Fatimah itu baginda Nabi SAW menerima lamaran dari Sayyidina Ali itu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima lamaran Ali ini. Datanglah Jibril mendapatkan kabar bahwasanya Allah Taala memerintahkanmu untuk menerima lamaran Ali untuk Fatimah. Maka diterimalah. Oke, menikah Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah dengan mas kawin yang sangat sederhana. Apa? Ini kalau bahasa Arabnya direk. Direk itu baju perang. Jadi Nabi cakap, itu punya apa Ali untuk mas kawin? Ya Rasulullah, aku tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa. Kau punya. Apa yang aku punya? Kau punya baju perang kan? Aku punya baju perang. Itulah mas kawinnya. Begitu Pak. Dan riwayat akhirnya beliau menjual direk baju perang. Lapisan nih, depan itu lapisan perang itu dijual oleh beliau dan dijadikan mas kawin. Ada juga riwayat ada cincin. Nah, ada ajib. Tapi cincinnya itu berupa cincin kayu, bukan cincin emas atau perak. Cincin kayu, inilah cincin yang diberikan oleh Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah. Oh, ajib ikhwan. Kemudian di malam pertama Nabi SAW memberikan bekal ke Siti Fatimah ini ketika beliau tinggal bersama Sayyidina Ali. Apa bekalnya? Satu tempat wudhu, air wudhu, dan juga bantal yang lapisannya itu terbuat dari khus, ini daun korma. Jadi itulah bantal orang dulu ya. Dan juga tikar sedikit untuk kasur, sama juga tikarnya dari pelepah korma itu. Nah ini bekalnya Nabi SAW kepada Sayyidah Fatimah untuk tinggal bersama Sayyidina Ali. Tadinya tinggalnya agak jauh dari rumah Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW memberikan sebagian dari rumahnya untuk Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini. Akhirnya berdampingan kan kalau kita tengok sekarang itu kan ya. Baik. Sayyidah Fatimah ini ikhwan, semua sahabat tahu ini putri kesayangan Nabi. Kenapa begini?
Setiap Nabi SAW pulang dari safar, perang ataupun safar kemana aja, ketika nyampe Madinah, pertama kali yang ia jumpai adalah Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah. Sebelum balik ke rumahnya, bertemu sahabat-sahabat yang lain, pertama kali langsung ke rumah Sayyidah Fatimah. Itu pasti itu. Bukan cuma itu aja, kadang-kadang Sayyidah Fatimah menyambut Nabi SAW dari luar Madinah, disambut Nabi SAW. Dan ketika baginda Nabi SAW terluka, siapa yang mengobati? Bukan istrinya, anaknya ini, Sayyidah Fatimah. Dalam luka baginda di perang Uhud, dan juga waktu perihal perang Khandaq, perang Ahzab, sampai-sampai Siti Fatimah pun berkemah bersama Nabi SAW. Di mana di Khandaq itu. Sekarang masih ada kan ya? Masjid Fatimah di situ. Nah, dan sangat perhatian Sayyidah Fatimah itu apa? Subhanallah, ada kalau bahasa kita ada kontak batin. Subhanallah. Pernah suatu hari Sayyidah Fatimah setelah menikah dengan Sayyidina Ali, ya sangat sederhana kan ya kehidupan mereka itu. Sampai-sampai 1, 2, 3 hari nggak makan. Bingung kemana? Ya, akhirnya Sayyidah Fatimah datang ke rumah Nabi SAW mengetuk pintu. Haji, ya Rasulullah, kami sudah 3 hari minta makan. Subhanallah. Pas Sayyidah Fatimah melihat Nabi SAW, tahu-tahu sudah meletakkan beberapa batu di perutnya. Sungguh Fatimah, aku pun sama, 3 hari belum makan gitu. Rontar mencari Allah Ta'ala berikan rezeki itu. Dan pernah juga ketika Nabi SAW menjenguk Siti Fatimah, lagi sakit Siti Fatimah, sakit. Nabi SAW mau menjenguknya, maka ada seorang sahabat yang lewat waktu itu. Nabi mengajak sahabat ini, maukah kau menjenguk putriku yang sakit? Haji, Rasulullah mengajakku. Enggak mesti Rasulullah mau. Ayo ke sini. Masuklah Nabi SAW dengan sahabat ini yang bukan mahramnya dengan Siti Fatimah pastinya. Mendekat ke rumah Siti Fatimah, Nabi mengetuk pintu. Wahai Fatimah, aku datang menjengukmu sakit. Silahkan wahai ayah. Tapi ada bersamaku fulan daripada sahabat. Ya Rasulullah, aku tak punya juga banyak bisa bayangkan. Aku saat ini tidak punya baju untuk menutup semua auratku. Artinya mungkin ada baju di situ, tapi untuk menutup kerudung, muka itu tidak ada. Tidak ada sama sekali baju. Kalau seandainya kau masuk, oke, tak perlu aku tutup wajah. Tapi ini ada orang yang bukan mahram masuk, mau menjenguk juga bersamamu. Aku tak punya pakaian untuk menutup aurat muka ini. Gimana? Maka baginda Nabi SAW menyerahkan ridanya, selendangnya. Kau pakai ini, kau tutup aurat, kau tutup muka kamu itu. Sampai gitu ya, itu perlu maka masuk Nabi SAW menjenguk Siti Sayyidah Fatimah ini. Wah, kata. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW memberikan julukan yang azim julukannya kepada Siti Fatimah. Ini itu tema dalam hadis dalam riwayat Al-Hakim. Baginda bersabda, ya umma abiha, ya umma abiha, wahai ibu dari ayahnya. Kau ini bagi ibu dari ayahmu. Siapa ayahmu? Nabi SAW. Nabi SAW setelah wafatnya Siti Khadijah, siapa yang benar-benar perhatian dengan baginda? Ini Siti Fatimah. Seakan-akan Siti Fatimah itu bukan anak, dan seakan-akan apa? Istri, bukan. Seakan-akan ibu untuk Nabi Muhammad. Bagaimana seorang ibu itu perhatian sama putranya, sama anaknya. Beginilah perhatiannya Siti Fatimah kepada baginda Nabi SAW. Wahai ibu dari ayahnya. Itu julukannya Abiha. Soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Oh, banyak ikhwan kalau kita bahas Siti Fatimah, manaqibnya panjang. Soalnya ada beberapa kitab khusus kalau bahas tentang manaqib Siti Fatimah. Haji. Tatkala beliau wafat, ini juga haji. Tatkala beliau wafat, jadi beliau itu orangnya tidak mau dilihat atau melihat laki-laki yang bukan mahram. Tatkala beliau sakit di akhir hayatnya, wafat, yang menjadi beban pikiran beliau itu apa? Oh, aku akan dipakaikan kain kafan, kemudian akan disolatkan orang-orang, diletakkan badanku di hadapan mereka, tertutup, tapi terbentuk. Beliau tak nak, aku tak nak
badanku ini terbentuk walaupun tertutup kafan, tapi itu terbentuk itu suatu problem kata beliau. Di hadapan laki-laki lain, entah, itu menjadi beban pikiran beliau. Gimana caranya biar orang tidak melihat bentuk daripada badanku ini, walaupun tertutup kafan. Maka ada seorang wanita Haji namanya Asma binti Umais. Siapa ini Asma binti Umais? Asma binti Umais ini adalah istrinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau hijrah kemana? Ke Habasyah. Ya kan? Itu di antara orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu Ja'far bin Abi Thalib sama istrinya siapa? Asma binti Umais. Ini Masya Allah ikhwan, Asma binti Umais ini tatkala meninggalnya Sayyidina Ja'far nanti di perang Mu'tah. Akhirnya Asma binti Umais ini menjadi istrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai beliau wafat. Wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Asma binti Umais akhirnya menjadi istrinya Sayyidina Ali nanti. Wah, itu Masya Allah orangnya Masya Allah Asma binti Umais itu. Dulu Asma binti Umais semasa ya itu berarti ketika itu beliau sudah menjadi istri daripada As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan wafat, suaminya Ja'far itu di perang Mu'tah. Asma inilah yang khidmat, kalau bahasa kita ya, yang khidmat sama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, curhat. Asma, aku ada beban pikiran, kalau seandainya aku mati nanti bagaimana engkau? Badanku walaupun diselubungin dengan kafan, kan masih terbentuk. Berkata Asma, wahai Fatimah, dahulu waktu kami di Habasyah, ketika kami hijrah ke sana, kami melihat suatu adat yang bagus. Apa? Jadi mereka itu meletakkan tempat, letakkanlah jenazah di situ, kemudian mereka tutupi. Nah, kalau bahasa Indonesianya, apa? Kalau bahasa Melayunya apa di sini? Keranda. Ya, keranda. Salah bahasanya. Jangan keranda. Ringgo-ringgo bahasa Palembang. Nash. Ya. Keranda. Jadi dulu waktu zaman dulu tuh nggak ada keranda, jadi jenazah itu diletakkan di hamparan biasa, sudah dibawa. Akhirnya Siti Fatimah minta Asma, engkau buat benda itu. Akhirnya saya Asma minta orang-orang untuk membawakan daun korma, sama juga tempat daun korma itu dibuat sedemikian rupa miriplah dengan keranda yang pernah mereka lihat di sana. Akhirnya inilah jenazah Siti Fatimah nantinya, jenazah pertama yang menggunakan keranda. Ajib. Dan juga dengan itu Siti Fatimah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kalau aku mati nanti, biar engkau aja yang memandikan, jangan orang lain. Satu, kalau aku mati nanti, sholatkan aku di malam hari. Jadi Siti Fatimah itu ikhwan, jenazahnya sudah di dalam keranda kan tertutup. Bukan cuma itu aja, dia nak juga di malam hari, biar benar-benar terlihat. Ya, dulu malam hari kok gelap, nggak ada lampu dulu kan ya. Jadi benar-benar gelap ikhwan. Bukan cuma itu aja, ini ada ajib tertera dalam sejarah kita. Waktu Sayyidah Fatimah wafat itu nggak banyak orang tahu. Yang menyolatkannya cuma beberapa orang. Jadi benar-benar dirahasiakan. Tahu-tahu pagi hari mereka dapat kabar Sayyidah Fatimah sudah wafat, sudah dikuburkan. Bahkan dalam beberapa kitab sejarah, kuburan Sayyidah Fatimah tidak diketahui. Walaupun sekarang kan kalau kita ziarah Bali ada kuburan Sayyidah Fatimah. Itu ada khilaf. Apakah benar di sini? Ada pendapat. Ada pendapat yang bilang tidak, beliau dikebumikan di rumahnya. Itu benar-benar khilaf. Ini wasiat semua dari Sayyidah Fatimah. Jadi benar-benar pengen terlihat oleh laki-laki beliau itu. Ridho anha. Wah, kata ikhwan. Ala kulli hal. An Fatimah Az-Zahra. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, kana yu'ariduni. Ia biasanya, ini ajib dalam ilmu qaidah usul fiqh, bila mana ada kalimat kana kemudian ada fi'il mudhari', itu berarti artinya kesinambungan, senantiasa. Sesungguhnya malaikat Jibril, ia telah mu'aradah dalam arti istilah ilmu Quran mudarasah, artinya
berulang kali mengkaji Quran. Begini, kalau kita, kalau dalam istilah kita sekarang hizib ya, hizib Quran, mudarasah. Kalau seandainya kita dibaca Quran di hadapan guru kita contohnya, kita baca beliau menyimak, itu bukan mudarasah. Atau guru kita baca kita menyimak, bukan mudarasah. Harus dari dua arah. Setiap dari keduanya itu dia membaca dan juga dia menyimak, ganti-gantian berarti. Sekarang dia baca, itu menyimak. Lepas itu baca, anaknya baru mudarasah. Inilah yang Nabi Allah utarakan di sini. Senantiasa malaikat Jibril bermudarasah, berhizib Quran denganku. Kulla sana, setiap tahun itu marrah sekali. Nah, ini luar biasa ya kawan. Jadi ini di bulan Ramadan memang. Jadi di bulan Ramadan itu khusus untuk Quran. Datang malaikat Jibril bukan hanya memberikan wahyu-wahyu yang baru, bukan, tapi juga bermudarasah dengan Nabi SAW, wahyu-wahyu yang sudah ada, pola penyusunannya bagaimana. Nabi SAW dengan apa yang baginda sudah hafal daripada wahyu-wahyu itu. Malaikat Jibril juga membacakan dari Al-Quran, kemudian Nabi membacakan itu mudarasah setiap tahun di bulan Ramadan. Nah, makanya ini hadis beberapa ulama meletakkannya di mana nih hadis ini? Ada yang meletakkannya dalam perihal mudarasatul Quran. Ada yang meletakkan hadis ini dalam perihal amanah. Ada yang meletakkan hadis ini dalam perihal wafatun Nabi SAW. Ada yang meletakkan hadis ini dalam perihal manaqib Sayyidah Fatimah. Soalnya hadis ini luar biasa ya kawan. Banyak makna-makna yang terkandung di dalamnya. Baik. Jadi mu'aradah setiap setahun sekali. Nah ini dalam perihal mu'aradah Al-Quran. Nah itu makanya sunnah kalau kita ngaji Quran bukan cuma satu arah saja, kita bareng-bareng. Kita gantian Quran itu. Dan bersyukur dalam perihal ilmu juga sangat-sangat disarankan. Kalau seandainya engkau belajar ilmu, kau mendapatkan teman yang bisa bermudarasah denganmu, ilmu itu nomor satu. Nah, dikatakan begini dalam pepatah, hifdzu satrain khair min qiraati wiqrain wa muraja'atu itsnain khairun min hadain. Artinya apa? Seandainya engkau membaca kitab banyak, tapi kau tidak hafal sama sekali itu, nah, mending kau hafal 2 baris. Kau baca 2 baris tapi hafal, daripada membaca puluhan atau ratusan kitab tapi tidak hafal. Jadi menghafal 2 baris lebih banyak daripada membaca 2 wiqr daripada kitab-kitab. Tapi bermurojaah dengan teman 2 orang itu lebih baik daripada keduanya. Daripada kita menghafal banyak-banyak atau membaca banyak-banyak, mending engkau berdua dengan temanmu bermudarasah. Itu nomor 1 ikhwan. Tadi memang susah mencari teman yang satu pemikiran, pola murojaahnya sama, itu susah. Dalam perihal murojaah juga perkataan Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, pengarang Muhadzab, dia berkata seperti ini. Ketika beliau ditanya, wahai Imam, bagaimana kau mendapatkan ilmu yang banyak ini? Masya Allah, kau punya ilmu luar biasa banyak kan? Hebat. Beliau berkata, ya, aku mendapatkan ilmu ini dengan cara setiap pelajaran yang aku hadiri, aku bermutola'ah untuk pelajaran itu 1000 kali. Kemudian aku murajaah pelajaran itu pula 1000 kali. Apa istilah ini? Ada namanya mutola'ah, mempersiapkan materi sebelum kita belajar. Dibaca dulu materi itu apa ya kan? Berapa? Dibaca 1000 kali oleh beliau. Baru hadir dars. Selepas hadir dars, tutup buku. Enggak. Materi yang tadi kita dengar diulang lagi oleh beliau. Berapa kali? 1000 kali pula. Dengan ini, aku mendapatkan ilmu ini. Beberapa daripada Syekh Masyaikhana, Syekh Muhammad bin Abdullah Haddad, beliau tak nak kalau seandainya belum mempersiapkan diri untuk belajar itu dengan membaca kurang dari 20 kali, aku tak nak hadir dars. Dan juga sudah mengulangi pelajaran yang kemarin 20 kali juga. Nah, ini mutola'ah, murojaah itu dalam konsep belajar mudarasah. Ya, bahas di sini. Jadi Nabi SAW bermudarasah dengan malaikat Jibril setiap tahun sekali di bulan Ramadan. Tapi wa innahu aradani al-ama marratain. Tapi apa? Di tahun ini Jibril itu datang 2 kali untuk mudarasah ini. Biasanya cuma setahun sekali ya di Ramadan. Tapi tadi 2 kali datang, bukan cuma di Ramadan aja. Di tengah-tengah tahun juga dia datang untuk mudarasah.
Berarti ada apa ini? Kenapa dia datang 2 kali di tahun ini? Baginda bersabda, wa inni la aral ajal illa qad iqtarab. Nah, sesungguhnya aku tidak melihat ajalku melainkan ia sudah mendekat. Ini tanda. Jibril biasanya setahun sekali merojaah Quran sama kemudian tapi setahun ini 2 kali. Berarti tanda sudah dekat ajalku. Hal wajib ya, wajib. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan tafsirnya kan ya, Ibn Abbas. Pernah dalam suatu musyawarah para petinggi-petinggi sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang lainnya. Nah, ini setelah wafat Nabi SAW. Nah, Sayyidina Umar mengusulkan kita nak boleh musyawarah, membahas perihal beberapa ayat. Yang hadir semua sahabat yang besar-besar. Tapi Sayyidina Umar mengajak ini Abdullah bin Abbas yang masih muda sangat. Beberapa sahabat protes, ada perbuatan ikut musyawarah kita. Apa dia faham Quran? Kau tengok, kata Sayyidina Umar. Kau lihat nanti. Nah, mulailah musyawarah. Nah, di antara yang dibahas dalam musyawarah itu perihal tentang surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Fasabbih ila akhir ayat, ila akhir surah. Mulailah Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang besar-besar, apa pendapatmu tentang tafsir surat ini? Oh iya, ini artinya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk senantiasa bertasbih, beristighfar bila mana dapat kemenangan. Oke, sahabat yang kedua, iya, ini artinya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira akan datang kemenangan yang besar nanti. Masya Allah, kabar-kabar luar biasa bagus. Tapi ketika saya bertanya ke Ibn Abbas, apa pendapat tentang surat ini? Beliau berkata, aku berpendapat surat ini tanda dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Gak nyambung, jauh banget. Jauh banget. Yang lain memahami tentang pertolongan Allah, kemenangan, tapi enggak. Ibn Abbas bilang ini tanda dekat ajal Nabi SAW. Memang benar ya kawan. Selepas turunnya surat Idza itu cuma beberapa tahun saja wafat Nabi SAW. Karena memang, kenapa engkau bilang begitu ya? Wahai Ibn Abbas, sudah iya. Karena Allah Ta'ala utus baginda Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu, menyebarkan agama ini. Bila mana baginda sudah selesai dalam tugasnya, artinya apa? Maka baginda akan berpulang. Bila mana dapat kemenangan, jayaan, dan manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, sudah selesai tugas Nabi SAW. Maka tak lama lagi dia akan berpulang ke rahmatullah. Kata Sayyidina Umar, oleh karena ini aku ajak kau di sini. Pendapat ini tak akan kita dengar dari yang lain. Begitu pula aku sama berpendapat dengan Ibn Abbas. Gitu. Nah, macam ini kawan. Ada apa cerita Nabi SAW biasanya mudarasah Quran setahun sekali. Oke. Tapi tahun ini setahun 2 kali. Artinya apa? Tanda ajal sudah dekat. Tanda ajal sudah dekat. Buru-buru kita bakal pulang. Biasanya setahun sekali, tapi ini setahun 2 kali. Soalnya kita waktu tak cukup lagi, 2 kali tahun ini. Nah itu, ajal sudah mendekat. Nah, wattaqillah wasbir, maka bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Maka karena sesungguhnya sebaik-baiknya, nah di sini takwa itu adalah sebaik-baik peninggalanku untukmu. Wahai kata aku akan berpesan kepadamu, dan ini adalah pesan terbaik untukmu adalah senantiasa engkau bertakwa dan bersabar. Aku adalah orang yang paling baik akan meninggalkanmu. Nah, entah dalam cerita hadis ini, dan engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku. Ini ikhwan, ceritanya bagaimana? Sebenarnya ini hadis panjang. Di sini baginda Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ajalnya sudah mendekatkannya. Karena memang ini hadis ceritanya dalam riwayat Siti Aisyah menceritakan hadis ini. Ketika Nabi SAW sakit, di sakit yang terakhir, yang setelah baginda Nabi SAW berperang rahmatullah. Waktu baginda sakit, maka baginda minta untuk semua istri-istrinya datang semua. Maka datanglah semua. Siti Aisyah bercerita, semua kami istri-istri Nabi datang semua. Tak lama kemudian datanglah Siti Fatimah. Nah, di situ beliau berkata, nah di sini ketika Sayyidah Aisyah mensifatkan bagaimana cara berjalannya
فأخبرت فاطمة عليه السلام تمشي لا والله ما تخفي مشيتها من مشية رسول الله SAW. Tatkala aku melihat Fatimah datang kepada kami, soalnya jangan keluar rumah Siti Fatimah nih, betul kan? Keluar rumah, aku melihat pola jalannya itu persis seperti pola jalan Nabi SAW. Oke. Maka apa? Falamma ra'a rahaba, qala marhaban bi ibnati. Tatkala Siti Fatimah datang, Nabi SAW menyambutnya, marhaban bi ibnati. Itu luar biasa ya, Nabi SAW. Setiap kali Siti Fatimah pasti ada sambutan yang hangat. Marhaban qurrata ini, marhaban ibnati. Oh, itulah sambutan Nabi SAW kepada Siti Fatimah. Maka Nabi SAW ajlasaha an yamini wa an shimali. Kemudian Nabi SAW minta Siti Fatimah dekat sini. Maka duduk Siti Fatimah di sebelah kanan Nabi atau sebelah kirinya dalam riwayat. Tsumma sarra, kemudian Nabi SAW membisik-bisiki Siti Fatimah. Yang semua sahabat, siapa yang ada di sini dalam rumah Nabi SAW itu di rumah Siti Aisyah, berarti kan semua istri Nabi ada di situ. Tapi Nabi dekat Siti Fatimah membisik. Tsumma sarra. Apa yang terjadi? Tatkala itu langsung otomatis Siti Fatimah nangis-nangisnya. Nangis beliau. Kemudian Nabi SAW mengambil lagi Siti Fatimah, membisik-bisikinya kedua kali. Bisik-bisikinya. Apa yang terjadi? Setelah itu langsung ketawa Siti Fatimah. Tersenyum dan tertawa senang. Kata Siti Aisyah, aku tak pernah melihat tertawa yang dekat dengan tangis lebih dari ini. Jarang-jarang. Kok bisa ada ya orang nangis habis langsung ketawa? Jarang gitu. Aku bingung ada apa yang terjadi. Penasaran nih, Sayyidah Aisyah. Kok bisa? Emang apa sih yang dibisikin Nabi SAW kepada Siti Fatimah? Haji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ana, maka aku berkata, kata Siti Aisyah ke Siti Fatimah, khassaki Rasulullah bisirrin bainana. Ya, wahai Fatimah, kau baginda memberimu rahasia yang tak baginda beri kepada kami, sehingga engkau menangis, kemudian engkau tertawa. Apa yang baginda kabarkan kepadamu ketika itu? Siti Fatimah berkata, wahai Aisyah, ma kuntu li ufshi sirra Rasulillah SAW. Kau tahu kan ini rahasia. Buktinya Nabi SAW membisik-bisikiku. Sungguh aku tidak berani untuk membongkar rahasia Nabi Muhammad SAW. Takkan aku ucapkan karena ini rahasia. Karena ini rahasia. Oh ya. Siti Aisyah sudah tidak mau lagi untuk teruskan minta kabar itu. Semua melihat kadang-kadang sahabat itu begitu. Pernah juga Sayyidina Anas. Sayyidina Anas disuruh Nabi SAW untuk beli beberapa perihal. Tapi dengan bisik-bisikan, Anas beli ini, beli itu, ini. Kan Sayyidina Anas kan khadimnya Nabi kan ya, ahli khidmatnya Nabi. Pas Sayyidina Anas nak jalan, beberapa istri Nabi pegang Anas, apa yang Nabi suruh? Kau beli apa? Perihal biasa, beli beberapa makanan. Anas bilang, maaf, ini rahasia Rasulullah, aku harus jaga. Padahal cuma perihal makanan. Nah, karena itu dikatakan yang Muhammad berkata dalam hikamnya itu kan, perihal rahasia itu bukan cuma kita bilang rahasia ya jangan kabar orang. Itu wajib kau jaga rahasia itu pasti. Waktu kita memberikan kabar orang lain terhadap kabar itu kita berkhianat kan, namanya nggak boleh haram. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma ini rahasia jangan berkabar, jangan kau kasih kabar orang lain. Kan ketika ia mendekatkan mukanya kepadamu dan ia merendahkan suaranya, volumenya direndahkan sama dia, sama hukumnya seperti ia membisik-bisikimu, sama hukumnya pula seperti ia memberikan kabar kepadamu, ini rahasia. Semua itu harus dijaga. Nah, begitu. Walaupun dia tidak bilang ini rahasia, tapi cara menyampaikan kabar itu dengan cara seperti bisik-bisikan atau dengan suara yang lebih rendah, itu semua wajib kita yang mendengarkan tidak boleh menyebarkan kabar itu kepada orang lain. Soal Nabi Muhammad. Jadi Siti Fatimah tidak mau mengkabarkan rahasia itu apa. Walaupun apa yang terjadi? Walaupun tufiya, tatkala baginda Nabi SAW wafat berpangkat. Siti Aisyah masih penasaran. Katakanlah Siti Aisyah ke Siti Fatimah,
Beliau berkata, azamtu alaiki bimali alaiki minal haq, wahai Fatimah, aku punya banyak hak atasmu, aku ini adalah ibu tirimu, ya kan ya? Ah, demi hak yang aku miliki atasmu, mohon engkau bagi kabar kepadaku apa rahasia yang Nabi SAW berikan kepadamu ketika itu. Maka Sayyidi Fatimah berkata, amal-an fana'am. Kalau sekarang aku bisa memberikan kabarnya, karena itu perihal rahasia terhadap tentang kematian dan wafatnya Nabi SAW. Indah sudah berperang rahmatullah, sekarang aku bisa berikan kabar ini. Apa rahasia itu? Nah, di antaranya hadis yang kita baca tadi. Itu adalah beberapa kabar rahasia. Beliau berkata, amma hina sa'alani fil amril awal fa innahu akhbarani. Tatkala baginda pertama kali membisik-bisikiku, maka baginda mengabariku bahwasanya ini dia nih, inna Jibril. Ini kabar pertama yang membuat Siti Fatimah nangis. Jibril biasanya setahun sekali mudarasah, tapi tahun ini 2 kali. Itu berarti ajal sudah dekat. Nangis Siti Fatimah. Kenapa? Karena tahu baginda sebentar lagi akan berperang ke rahmatullah. Nangisnya. Dia pakai dibagi wasiat, takwalah kepada Allah, sabarlah, nikmat salah anak lagi. Maka kata, apa adalah sebaik-baik salah untukmu. Nangis beliau. Kemudian kalau ketawa, apa? Nah, di sini tidak diteruskan sama Sayyidina di awal ya. Oke. Terusannya, ketika dia kondisi untuk keduanya, baginda bersabda, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau orang yang pertama dari keluargaku yang menyusulku. Ajib. Padahal Siti Fatimah berkhair, tidak ada yakin. Engkau lah dari keluargaku yang pertama menyusulku. Makanya ikhwan, antara wafatnya Nabi SAW sama wafatnya Sayyidah Fatimah 3 bulan. Ya Rabiul Akhir cuma 3 bulan. 90 sekian hari antara wafat Nabi sama wafat Sayyidah Fatimah. Itu kabar. Dan juga dikabarkan amal tardin antakuni sayyidatan nisa'il alamin aw nisa' ahli jannah aw nisa' hadhihi ummah. Wahai Fatimah, apakah kau rela kau akan menjadi perempuan yang terbaik di umat ini? Kau akan menjadi penghulu daripada perempuan-perempuan di surga sana. Penghulu yang kedua dan yang nomor 1 perempuan ahli surga. Yang nomor 1 perempuan di umat ini. Yang nomor 1 perempuan dari kalangan kaum mukminin engkau. Nah, kabar ini, kabar baginda mengabariku bahwasanya aku adalah orang pertama yang menyusulnya, dan juga aku akan menjadi perempuan yang paling mulia di umat ini. Ini yang membuat aku senang. Kata beliau. Inilah 2 kabar yang baginda Nabi SAW berikan kepada. Nah, di sini yang ditulis oleh Sayyidina Umar adalah kabar pertamanya. Dekatnya ajar dari Muhammad SAW. Wahai kata Ikhwan. Nah, dalam beberapa riwayat juga ajib, Nabi SAW menceritakan, walaupun panjang perihal sanadnya dalam riwayat itu ya, SAW menciptakan nanti di padang mahsyar, kemudian ketika orang-orang melewati jembatan Sirat untuk ke surga, ikan ya, jembatan Sirat itu jembatan yang harus dilewati oleh semua. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ada yang melewati jembatan Sirat cepat, bagai kilat karbadi khatif. Ada yang melewati jembatan Sirat memakai kendaraan. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang bergantung, ada yang jatuh. Ini penentu antara surga dan neraka. Nah, baginda bercerita, adapun Fatimah, ini ajib ikhwan. Tatkala Fatimah berjalan di jembatan Sirat itu bersama perempuan-perempuan kaum mukminat, ya semoga Allah jadikan keluarga kita yang perempuan bersama Siti Fatimah insyaallah, ibu kita, saudari kita, anak perempuan kita semua sama Siti Fatimah insyaallah. Tatkala Siti Fatimah lewat di jembatan itu, maka malaikat berseru, mereka mengumandangkan apa? Hei para manusia, menunduklah kalian semua. Kenapa? Karena akan lewat Fatimah binti Muhammad. Semua tunduk pala, maka semuanya menundukkan kepala. Maka lewatlah Siti Fatimah bersama perempuan-perempuan itu. Apa ini artinya? Yang pernah waktu beliau Siti Fatimah itu pernah ditanya oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebenarnya dapat pertanyaan dari Nabi SAW.
siapakah perempuan paling baik? Oh, macam sahabat bilang, oh perempuan. Nah, ada yang benar. Oke, besok jawabannya. Akhirnya pulanglah Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali yang bertanya, Fatimah, kau tahu? Nabi SAW tadi tanya ke kita, apa? Siapakah perempuan paling baik? Langsung, tidak pakai fikir. Berkata Siti Fatimah, tahu perempuan paling baik adalah perempuan yang tak pernah melihat dan tak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Bukan tak pernah melihat, tak pernah dilihat. Tak pernah melihat pula laki-laki yang bukan mahram. Haji. Pas hari keduanya, dulu lah sama-sama dengan Nabi SAW. Gimana? Ada yang dapat jawaban? Siapakah perempuan yang paling baik? Langsung saya nari. Dapat bocoran, kalau bahasa kita dapat bocoran dari Siti Fatimah. Perempuan paling baik adalah perempuan yang tak pernah melihat dan tak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Nabi tahu. Dari mana kau dapat jawaban ini? Jawab. Ini bukan dari Muhammad. Bahkan Sayyidina Ali itu Masya Allah Madinah terkait. Tapi enggak. Dari mana kau dapat jawaban ini? Dari Fatimah. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Inilah jawaban ini. Itulah dzurriyyah yang satu sama lain. Fatimah bid'atun min. Fatimah adalah segumpal darah dari gugatan Nabi SAW. Perkataan Siti Fatimah itu luar biasa. Yakbidu lima yakbidu wa yasuru lima yasuru. Soal Nabi Muhammad Allahumma sholli. Karena beliau sampai-sampai kan beliau tamat. Jangan sampai beliau terlihat oleh manusia. Wafatnya pun beliau wasiat untuk pakai keranda. Dimakamkan di malam hari. Benar-benar jangan sampai terlihat Siti Fatimah itu. Memang dari awal seperti itu. Maka agak aneh kalau saatnya kita melihat acara-acara tentang Siti Fatimah. Katanya Siti Fatimah itu pernah jatuh cinta ke Sayyidina Ali pada masa kecilnya. Itu semua tak benar. Apa cerita Siti Fatimah? Jatuh cinta Sayyidina Ali. Bertolak belakang semua yang kita baca di sejarah Siti Fatimah. Sebab beliau itu orangnya di rumah, pendiam, tidak pernah sama sekali mempunyai apa pun dengan laki-laki yang bukan mahram sampai beliau wafat. Wafatnya pun seperti itu. Nah, akhirnya Allah Ta'ala mau menjaga beliau. Karena beliau tak nak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Sampai-sampai ketika melewati padang mahsyar pun Allah perintahkan semua untuk menunduk. Gitu. Demi menjaga Siti Fatimah. Dan tekadnya tak mau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Radhiyallahu anha. Semoga Allah jadikan keluarga kita yang perempuan seperti Siti Fatimah mentawalai beliau dan juga bersama beliau di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekianlah ya Pak pembahasan hadis pada kali ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar dan jadikan ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa lil khair wa anam alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa arina alaih barik lana fi majlisina hada wa ani darajat sahibul masjid وكل المصلين والمسلمين في هذا المسجد. ربنا إن شاء الله يجعل درجات الجنة يغفر لوالديهم وأمواتهم بتسليم الأمات المسلمات. وربنا توفقنا من كل خير ويجلب لنا كل خير ويرفع عنا كل بؤس وضير ويجر من العين ويخلنا عن كل شيء ويحلنا من كل شيء برحمتك يا ارحم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما واخلنا تقيا علما بالخير وتوفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشرور واكرم رضا منك العيون، وارض عنا ربنا كل العيون قبل ان تاتينا رسلنا واغفر رسل انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا
عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك